Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan channel ini. Salam sehat untuk kita semua, terutama untuk para siswa kelas 8. Nah, untuk kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan materi PPKN semester 2. Ikuti terus video ini supaya nanti menjadi paham. Untuk itu, marilah kita mulai pembelajaran untuk bab 4 PPKN kelas 8 semester 2. Nah, untuk PPKN kelas 8 bab 4 yaitu semangat kebangsaan nasional tahun 1908. Nah, ini nanti ada 3 yang akan disampaikan pada bab ini, yaitu yang pertama tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, yang kedua tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang ketiga tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa setelah pembelajaran nanti diharapkan peserta didik dapat memahami kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan nanti anak-anak setelah pembelajaran ini bisa memahami bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat sebelum tahun 1908. Nah, kita mulai bahwa suatu bangsa tidak akan bisa mengubah nasibnya sendiri manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Nah, kemudian kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia sendiri. Begitu juga bangsa Indonesia kalau tidak berusaha mengubah dirinya sendiri, mungkin sampai sekarang kita belum merdeka. Nah, kemudian rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Jadi ekonomi Eropa akibat peperangan, kemudian ekonominya rusak. Kemudian negara-negara lain atau negara-negara Eropa karena teknologi pelayarannya semakin maju, mereka melakukan ekspedisi. Ekspedisi itu semacam perjalanan ke negara-negara lain untuk mencari sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Nah, ekspedisi menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk perdagangan juga. Kemudian Eropa langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Nah, ini asal mulanya kenapa Indonesia dikuasai oleh negara-negara Eropa, karena latar belakangnya seperti itu. Jadi di Eropa ekonominya rusak, sementara diiringi dengan teknologi pelayaran maju, maka mereka berlayar melakukan ekspedisi ke beberapa negara. Berikutnya, kemudian awal mulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. VOC itu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Di VOC itu semacam kongsi perdagangan. Ya, jadi mereka mendirikan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, ini awal dari mulainya penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian di berbagai daerah
VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera. Kalau divide et impera, kita dari sudah tahu bahwa maksudnya adalah adu domba, mengadu domba sesama bangsa Indonesia. Nah, karena waktu itu bangsa Indonesia masih terpisah-pisah dan masih berjuang sendiri-sendiri. Nah, ini dimanfaatkan oleh Belanda. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Jadi divide et impera itu justru merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang pada saat itu masih terpisah-pisah. Jadi belum merasa adanya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh Daedalus di Indonesia? Yang pertama adalah kerja paksa, atau istilahnya kerja rodi. Kemudian ada lagi kulturstelsel, tanam paksa. Jadi Daedalus setelah berkuasa di Indonesia, dia melakukan kerja paksa atau rodi. Untuk apa? Untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyar Panarukan, untuk kepentingan militer. Kemudian di samping itu juga kulturstelsel, tanam paksa, mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Nah, ini kekuasaan Daedalus di Indonesia. Jadi ada kerja paksa, ada tanam paksa. Kerja paksa itu istilahnya kerja rodi, kalau tanam paksa itu adalah kulturstelsel. Nah, ini semua untuk kepentingan Belanda waktu itu. Nah, tanam paksa menyebabkan rakyat diperas, bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaan, sehingga rakyat jatuh miskin. Kemudian penjajah mendapatkan kekayaan yang berlimpah untuk membangun negara Belanda menjadi negara kaya di Eropa. Jadi tanam paksa dan kerja paksa itu semua untuk kepentingan Belanda, bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Kita hanya diperas tenaganya dan kemudian hasilnya dibawa ke Belanda. Nah, penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Ingat bahwa waktu itu Indonesia masih kerajaan-kerajaan. Dengan adanya seperti ini, mulai tumbuh benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan pada saat itu. Ulama dan kaum bangsawan. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil, dikarenakan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir secara modern. Nah, ini jadi kenapa perjuangan tahun sebelum 1908 tidak berhasil? Salah satunya adalah karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisir. Jadi bangsa Indonesia berjuang sendiri-sendiri. Makanya tadi gampang diadu domba. Nah, ini sehingga tidak berhasil perjuangannya karena mereka berjuang sendiri-sendiri. Nah, kemudian penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van de Venter. Mr. van de Venter mengusulkan agar pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Jadi dengan melihatnya penderitaan rakyat Indonesia, orang Belanda sendiri merasa simpati dengan keadaan rakyat Indonesia. Nah, orang-orang Belanda yang ada di Indonesia itu merasa prihatin. Antara lain adalah Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van de Venter. Bahkan Mr. van de Venter mengusulkan agar pemerintahan Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi itu adalah politik untuk, tadinya keinginan van de Venter itu, politik balas budi itu adalah politik untuk membalas
kebaikan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia yang selama ini sudah membantu Belanda. Nah, politik balas budi itu terdiri dari 3 program sekali lagi, yaitu edukasi itu pendidikan, kemudian transmigrasi, itu perpindahan penduduk dari pulau yang satu ke pulau yang lain, dan irigasi itu pengairan. Jadi dengan 3 program ini diharapkan Indonesia atau masyarakat atau rakyat Indonesia kembali makmur, maksudnya begitu ya, tidak menderita selama ini oleh penjajah atau oleh kekuasaan Daendels. Ini jadi programnya diingat-ingat: edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Ini program dari politik balas budi ini. Nah, atas desakan dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan kepentingan pemerintah Belanda. Nah, ini yang oleh Van der Venter ternyata tujuannya meleset. Memang Belanda menerapkan politik balas budi, yang tadi itu edukasi, kemudian transmigrasi, dan irigasi. Tetapi ternyata tujuannya bukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia, tapi justru juga tetap untuk kepentingan pemerintah Belanda. Nah ini ya, jadi penjajah itu seperti itu. Nah, contoh misalnya ini, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda, bukan perkebunan milik masyarakat Indonesia. Pembangunan sekolah misalnya edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Jadi masyarakat atau rakyat Indonesia dididik, diberi pendidikan, tapi kemudian dipekerjakan dengan tenaga yang murah ya waktu itu. Jadi tenaga murah walaupun sudah terdidik. Nah, namun demikian ternyata ada dampak positifnya dalam hal pendidikan yang edukasi. Kenapa begitu? Karena munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Jadi dengan diberi pendidikan oleh Belanda, justru ada segi positifnya, walaupun tadi tetap untuk kepentingan Belanda pendidikan itu, karena mendidik rakyat Indonesia supaya terampil, tapi nanti kalau sudah bekerja dihargai dengan upah murah. Tapi ternyata ada segi positifnya, karena masyarakat atau rakyat Indonesia yang terdidik mempunyai kesadaran dan keadaan bangsa Indonesia yang sebenarnya. Nah, itu dulu untuk pembelajaran kali ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap berusaha dan tidak putus asa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.